Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk lihat energimu saat ini. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Capricorn berpasangan. Ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Begitu juga readingan ini ya, sifatnya juga sama, timeless. Bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Kalau memang pesannya ditujukan untuk kamu, maka akan resonate buat kamu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn berpasangan. Energi kamu saat ini ya, saat kamu melihat readingan ini ataupun saat ini. Soulmate, Attention, Thunder Flex. Yes, this is soulmate, jodoh di sini. Mempertanyakan jodoh. Free yourself. Ada pay attention, tanda red flags, open your heart. Oke. Aku rasa di sini kamu tuh kayak lagi bertanya-tanya di sini. Apakah dia jodohku? Apakah dia orang yang tepat buatku? Apakah dia orangnya? Kayak gitu loh. Kamu lagi bertanya-tanya gitu ya, untuk meyakinkan diri kamu. Apakah benar dia orangnya? Tapi kalau dia kok seperti ini, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah berhubungan di sini mungkin ada sedikit konflik. Nah, ini kamu juga kayak ngerasa kalau dia jodohku kok dia menyakitiku, kok dia ninggalin aku, kok dia seperti itu, kayak gitu loh ya. Kamu ngerasa kayak disakiti gitu ya. Atau ada tanda-tanda yang kamu tandai nih, yang tandanya kayak oh dia nggak cinta karena dia nyakitin aku, oh dia nggak cinta karena dia bohongin aku, oh dia nggak cinta karena mengabaikan aku. Nah misalkan kayak gitu, jadi ada sesuatu yang kamu tandai nih gitu, tapi tanda itu tuh kamu sendiri yang tandai gitu loh ya. Jadi kayak mungkin semacam kamu itu bermain dengan pikiran kamu sendiri gitu loh, kayak menilai-nilai atau menebak-nebak gitu loh. Padahal nih di sini ya, aku rasa dengan adanya soulmate ini sebenarnya dia nih memang sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu loh. Ya, hanya saja mungkin di sini kamu itu terlalu berspektif ya, berspekulasi atau kayak terlalu apa ya? Kalau aku lihat kayak terlalu berlebih gitu loh, dalam berpikir itu kayak berlebih gitu loh, seperti itu ya. Karena mungkin dalam dirinya kamu tuh kayak kurang aman gitu loh, kamu kurang merasa aman atau kamu kurang merasa nyaman gitu loh. Jadi kayak masih sering waspada gitu loh ya terhadap seseorang, contohnya pasangan kamu sendiri gitu. Karena di sini ada it is safe for you to love ya, dia aman bagi kamu, aman untuk kamu cintai gitu. Tapi kamu kayak masih ada kayak keraguan, kewaspadaan gitu loh terhadap pasangan kamu. Makanya di sini ada red flags ya, tanda merah gitu, yang dimana kamu sendiri nih yang buat tandanya. Oke, ini orang ini kok seperti ini, dia kok seperti ini ya, berarti dia ini nggak sayang sama aku. Oh dia seperti ini, oh dia ini nggak cinta sama aku. Nah kayak gitu loh. Jadi kamu itu sepertinya memang masih ada sesuatu dalam diri kamu yang harus kamu beresin dulu nih. Mungkin kamu dulu pernah disakitin, dikecewakan, masih trauma bisa juga gitu loh ya. Jadi kamu perlu hati-hati di sini dengan ekspektasi kamu sendiri atau spekulasi kamu sendiri ya, dengan pikiran kamu sendiri gitu. Karena aku ngeliat di sini ada soulmate gitu loh. Yes, this is soulmate. Ini konfirmasi buat kamu kalau kamu bertanya-tanya apakah dia jodohku, misalkan kalau kamu yang sudah menikah gitu ya, ataupun
kamu yang ada jarak jeda, dia ini memang soulmate kamu. Kalau kamu bertanya-tanya dia ini baik untukmu atau tidak, atau dia ini cocok untukmu atau tidak, ataukah cinta sama kamu atau tidak, ya di sini ada soulmate. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Kemudian di sini ada the tower. Oke, tower. Yes, kalau aku lihat mungkin kamu ini masih punya trauma ya. Ada tower. Kamu pernah hancur di sini ya. Pernah disakiti, mungkin pernah dikecewakan. Ada Wheel of Fortune. Kamu mungkin masih dalam konflik batin ya, konflik perasaan di sini. Ada sesuatu dari masa lalu kamu yang belum kamu bisa terima atau bisa kamu lepas gitu, sehingga kamu bertemu dengan orang baru ataupun pasangan kamu saat ini kamu tuh kayak masih dalam competition ya. Maksudnya competition ini bukan kamu berkompetisi dengan orang lain, enggak, tapi kayak lebih perasaan kamu sendiri gitu. Kamu bergumul dengan perasaan kamu sendiri. Kamu membandingkan pasangan kamu yang saat ini dengan pasangan kamu yang dulu. Makanya kamu konflik batin di sini. Gitu. Jadi red flag ini ada di dirinya kamu. Gitu. Kamu masih harus beresin ini, gitu. Karena mungkin untuk sebelumnya ya, itu terjadi sesuatu yang kayaknya mengguncang diri kamu ataupun hidup kamu. Kamu mungkin masih dalam proses belajar, proses melepaskan, proses memaafkan gitu. Ya. Jadi bisa dibilang kamu bertemu dengan pasangan kamu saat ini tuh bisa aku katakan ini enggak tepat buat kamu. Bukan buat kamu, buat pasangan kamu. Gitu. Karena kamu masih ada red flag di sini. Gitu. Walaupun di sini ada soulmate. Dia ini soulmate kamu. Tapi pertemuan kamu enggak tepat dengan dia. Jadinya kamu masih seperti ini, keliru. Kemudian pasangan kamu juga mungkin kadang-kadang dia bingung dengan sikap kamu. Gitu. Kamu mungkin kadang baik, kadang diem, kadang marah, mungkin kayak gitu. Atau kadang kamu pasif, kadang kamu aktif kayak gitu. Ya, jadi kayak ada kebingungan juga dari dirinya pasangan kamu. Gitu, karena ada sesuatu yang sulit kamu lepas, belum kamu lepas maybe, dan kamu saat ini tuh sebenarnya lagi dalam proses berjuang untuk bangkit atau membangun diri kamu lagi gitu loh. Dan kehadiran pasangan kamu ini yang bersama kamu saat ini mungkin adalah salah satu orang yang sebenarnya dia ini orang yang tepat buat kamu, tapi bertemunya dengan kamu di saat nggak tepat gitu loh. Makanya kayak seolah-olah di sini di Five of Wands ini kayak competition ya, yang dimana ini antara pasangan kamu dengan seseorang dari masa lalu yang masih ada di dalam pikiran kamu atau hatinya kamu. Itu kayak seolah-olah dia ini lagi sedang kompetisi gitulah untuk berada di hatinya kamu atau pikirannya kamu gitu. Ya, tapi ini yang bergumulnya kamu sendiri gitu ya. Kamu yang lagi perang batin di sini atau konflik batin. Gitu. Namun untuk beberapa orang di sini yang aku lihat, kalau ini option pertama, ada option kedua, mungkin saat ini kamu lagi sedang bertengkar dengan pasangan kamu untuk beberapa orang, dan kamu mungkin kayak menunggu tanda di sini untuk adanya kalian ini mungkin memperbaiki hubungan lagi atau ada komunikasi lagi gitu loh. Ya, karena dengan adanya pay attention to red flag ini, mungkin kamu kayak menunggu satu tanda gitu loh, bila dia menghubungi kamu, karena belakangan ya, sebelumnya ini kamu pernah bertengkar hebat dengan pasangan kamu. Ada tower moment di sini, mungkin kamu berantem, mungkin kamu bertengkar ya, atau ada sesuatu yang tiba-tiba memicu amarah kalian berdua gitu ya, tiba-tiba terjadi kayak gitu ya, dan ini bikin kamu dengan dia tuh berantem hebat di sini gitu. Dan saat ini mungkin kamu lagi sedang diam, kamu bermain dengan pikiran kamu sendiri, kamu konflik batin ya.
Karena di sini juga ada Five of Wands. Bergumul dengan perasaan kamu sendiri. Kemudian di sini juga berbicara tentang kamu ingin menang dari pasangan kamu. Ada ego di sini. Kemudian di sini ada keegoisan dalam diri kamu. Dan kamu ingin memenangkan kompetisi yang menurut kamu ini adalah kompetisi. Karena apa? Ya dia diam, kamu diam. Kamu kayak menunggu siapa nih yang kayaknya tuh ngubungin dulu gitu loh, istilahnya siapa nih yang ngajak bicara dulu, kayak gitu loh. Posisi kamu saat ini tuh lagi gitu. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini tentang perubahan gitu ya. Mungkin kamu kadang baik, kadang tenang, kadang marah, kadang enggak gitu, kayak berubah-ubah gitu loh. Mood kamu juga sama, berubah-ubah gitu loh. Kadang kayak kesel, kadang kamu ingin diam aja, tapi kadang kamu ingin action, tapi kamu tarik lagi, kamu tahan diri lagi, ada ego di sini. Enggak deh, aku mau dia aja gitu. Karena di sini ada attention to red flag, kayak nunggu gitu. Enggak deh, aku kayak nunggu aja gitu. Kemudian kadang-kadang kamu ingin action, tapi kamu tahan lagi. Nah, kayak gitu loh istilahnya. Ada rasa marah soalnya dalam diri kamu. Gitu. Masih ada kemarahan. Makanya kayak di sini kayak roller coaster perasaan kamu di sini. Gitu. Kadang baik, kadang enggak gitu. Mut-mutan kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi pesannya untuk kamu apa. Untuk situasi dan kondisi kamu saat ini, ingat ya, sesuaikan aja yang ini, ambil yang resonate aja. Freedom, tentang kebebasan. Sexual union. Ya ini kayak pertemuannya kalau aku lihat di sini. Oke. Freedom, tentang kebebasan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Jalannya jelas jika kamu menginginkannya, ya. Kemudian di sini ada sexual union, yang pesan kedua, menghormati tempat satu sama lain di mana kamu adalah satu jiwa yang abadi, karena di sanalah kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Gitu. Jadi di sini meminta kamu untuk menghormati ya tempat satu sama lain, atau kayak kamu harus bisa menempatkan posisi kamu dan juga harus bisa menempatkan posisi dia. Dan di sini meminta kamu tuh untuk saling menghormati satu sama lain. Misal contoh, kamu itu punya pandangan sendiri, prinsip sendiri, atau kayak pemikiran sendiri, dia pun juga sama, dia punya pemikiran sendiri, misalkan pandangan sendiri atau pendapat sendiri gitu. Itu kamu harus bisa menghormati gitu ya pendapat dia atau pandangan dia gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu diibaratkan. Jadi dengan kamu bisa memposisikan diri kamu dan juga memposisikan diri dia, nah ini yang dinamakan kayak saling menghormati gitu ya, bisa menghormati tempat satu sama lain. Karena kalau nggak begini jadinya kamu konflik, karena kamu nggak menghormati mungkin pendapat dia lah, katakanlah seperti itu. Atau misalkan dia punya pandangan lain misalkan ya tentang sesuatu, atau di saat misalkan kamu bertengkar kayak gitu ya, atau berargumen misalkan, nah kamu kayak nggak bisa nerima nih misalkan pandangan dia atau pendapat dia, dan harus kamu yang menang misalkan. Nah itu kan jadinya konflik kalian gitu. Tapi kalau kamu bisa menghormati pandangan dia atau pendapat dia dan juga pendapat kamu gitu ya, perbedaan itu pasti selalu ada di antara dua orang. Bahkan kalian pun walaupun kalian nggak sama ya, maksudnya nggak sama gini, walaupun kamu sama misalkan ya, sama orang ya, maksud sama orang nih kayak sama kota lah katakanlah gitu ya, sama kota, sama adat, sama budaya ataupun sama agama gitu. Tapi kalian tetap dua orang yang berbeda. Nah itu tetap kalian akan punya pandangan beda ya gitu. Pandangan beda, pendapat beda, tetap ada perbedaan di situ gitu loh. Nah di sini kalian harus bisa saling menghormati di situ gitu. Apalagi kalau di sini justru kalian tuh
perbedaannya besar gitu ya. Karena apa? Di saat kalian sama aja pasti ada perbedaan, tetap ada perbedaan gitu loh. Apalagi di sini kalian dua orang yang berbeda, yang misalkan gak sama adat, gak sama budaya gitu ya, ataupun kalian gak sama negara misalkan ya, kayak gitu. Banyak perbedaan misalkan kayak gitu. Yang intinya di sini kamu harus bisa menempatkan diri kamu, posisi kamu dan juga pasangan kamu, menghormati tempat satu sama lain gitu. Kemudian yang ketiga, saat kamu melewati dunia ini, kamu tidak membawa apapun denganmu kecuali jiwamu dan kenangan yang telah kamu bagikan dengan orang-orang yang kamu cintai. Ya. Jadi diibaratkan saat kamu meninggal, ya kamu itu tidak membawa apapun bersamamu kecuali jiwamu dan kenangan yang telah kamu bagikan dengan orang-orang yang kamu cintai. Gitu. Jadi di sini mungkin ada hal-hal yang sesuatu yang melekat dari dalam dirinya kamu. Ya, sesuatu yang melekat dari dalam dirinya kamu yang memang kamu harus lepaskan gitu. Karena sesuatu yang mungkin melekat di kamunya atau yang kamu inginkan itu nggak bisa kamu bawa ketika kamu pergi dari dunia ini gitu kan. Ibaratnya tuh kayak kamu tuh melalui ini kamu harus sadar gitu loh ya, melalui koneksi kamu dengan dia itu kamu harus sadar, harus sadar sesuatu gitu loh, bahwa ketika meninggal itu nggak bawa apapun gitu ya, kecuali jiwa dan kenangan gitu. Makanya nggak usah memperdebatkan sesuatu di sini atau memperebutkan sesuatu untuk beberapa orang. Aku nggak tahu posisimu seperti apa gitu. Yang jelas tuh di sini kayaknya ada sesuatu yang berkaitan pesan ini. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu itu seperti apa. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Yang bisa kamu pahami, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.